Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Mantap Jiwa. Nah, kali ini saya Muhammad Zulfikar Azmi dari mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, program studi ilmu komunikasi semester 3. Bersama saya rekan saya yaitu Muhammad Fabian Kenal untuk Raisa dari Universitas Darussalam Gontor, prodi ilmu komunikasi semester 3. Masya Allah. Jadi teman-teman, di sini kita bukan cuma mau podcast doang, tapi kita mau ngobrol-ngobrol mantap. Ngobrol-ngobrol tentang politik nih. Belakangan ini viral nih. Yang namanya pidato Prabowo. Bener gak? Ya, tahu gak? Tahu. Pidato Prabowo. Banyak banget pidatonya. Oh iya banyak. Sampai gimana ya? Iya banyak ya. Iya, jadi ada kayak sebutan atau sampai saking viral. Saking seringnya pidato Prabowo tuh jadi IHSG tuh turun gitu loh. Nah, gitu. Saking seringnya pidato Pak Prabowo. Nah, saking seringnya, saking viralnya, cuman kita nggak bahas semuanya. Iya. Kalau kita bahas semuanya nggak selesai podcastnya. Iya. Mungkin kita cuman bahas satu doang nih teman-teman. Yang paling lagi panas-panasnya sekarang nih. Ya nggak panas sih? Panas banget. Panas. Padahal udah ber-AC. Ya bener. AC-nya 18. Nah, 18 lagi. Masih panas kan? Nah, jadi sekarang kita bakal membahas nih istilah kata yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo ketika pidatonya. Nah, kapan sih pidato Pak Presiden nih? Nah, jadi teman-teman, fenomenanya tuh terjadi pada saat Presiden Pak Prabowo ya menyampaikan pidatonya pada acara puncak Harlah ke-28, teman-teman. Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yaitu pada tanggal 23 Juli 2026. Berarti belum lama ya teman-teman, 23 Juli kemarin. Nah, baru kemarin betul. Jadi masih hangat-hangatnya ini. Enak nih untuk dibahas, terutama kita analisis lagi dalam bidang politiknya. Iya. Jadi dalam pidato tersebut, nih, Fabian, dalam pidato tersebut tuh Prabowo nih mengatakan bahwasannya orang Indonesia itu ya yang dahulu mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada Indonesia itu ada yang namanya orang, istilahnya sekarang pengkhianat. Ya, pengkhianat. Pengkhianat. Dulu itu orang pengkhianat ini disebutnya apa? Tahu gak? Londo ireng gak sih? Londo ireng. Oh benar. Bener, londo ireng. Yang lagi viral-viralnya. Lagi viral-viralnya, londo ireng. Rondo, bukan kalau rondo tuh janda. Oh iya, bahasa Jawa. Ya, londo ireng. Londo ireng. Kalau Jawa tuh berarti apa kira-kira? Londo ireng tuh. Kan gimana? Saya orang Jawa nih ya. Orang Jawa. Orang Gimana Malang. Londo itu bahasa Jawa yang artinya Belanda. Nah, Belanda. Kalau ireng itu artinya hitam. Nah, itu bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa. Jadi apa tuh? Londo ireng. Kenapa disebut londo ireng? Nah, jadi dulu ada peristiwa yang namanya perang antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Nah, karena setelah perang itu kan 5 tahun ya? Ya, perangnya 5 tahun. Pangeran Diponegoro itu 5 tahun. Akhirnya pasukan dari Belanda ini habis tuh. Jadi kalah jumlah lah setelah 5 tahun perang tuh sama Pangeran Diponegoro. Nah, setelah itu si Belanda ini mau rekrut tentara dari Afrika Barat apa Afrika doang ya? Afrika Barat. Nah, Afrika Barat tuh warna kulitnya apa? Ya, hitam. Nah, hitam. Ireng. Tentara harus hitam. Nah, itu. Tentara ireng. Makanya Belanda tuh mau ngerekrut Afrika karena tentara harus hitam. Nah, itu. Nah, disebutnya itu kalau aku lihat di website tadi ya, lupa. Ya. Itu tentara KNIL. KNIL. Nah, tentara yang sebutannya bukan tentara murni Belanda, tapi tentara rekrutan Belanda. Nah, tapi orang-orang Afrika. Nah, itu dikirim ke Indonesia buat bisa menyerang Indonesia tuh. Nah, di saat yang bersamaan itu ada yang namanya masyarakat Indonesia sendiri, tentara Indonesia yang seketika itu Belanda juga mau merekrut
orang Indonesia Orang itu Indonesia buat nyerang dengan buat nyerang bangsanya sendiri. bangsa sendiri. Wah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bayar bisa. Terus misalnya kayak tentara bayaran gitulah. Tentara bayaran ya. Iya. Soalnya dulu kan emang butuh-butuhnya uang ya, butuh-butuhnya barang-barang gitu ya. Misalnya kamu nih dikasih uang, mau kan? Dikasih uang tapi kamu ini ngelakuin kejahatan buat bangsa sendiri. Lah, ya siapa yang nggak mau kayak gitu? Siapa yang mau ya? Kalau uangnya banyak, tapi kalau uangnya 2.000 doang. Ya, beda lagi ceritanya 2.000. Tapi walaupun banyak uangnya, tapi kalau penyerang bangsa sendiri, ya sama aja pengkhianat dong, ya kan? Betul, nah itu makanya ada sebutan Londo Ireng. Jadi kisahnya seperti itu ya? Ya. Nah, cuman gini, Pep, permasalahannya di sini itu Prabowo nih bukan cuman mengatakan Londo Ireng doang. Kenapa nggak ngomong Londo Ireng doang? Sehingga ada satu organisasi, ada satu profesi yang dimana ia memang sudah jelas perkataannya dari presiden ini. Ya, dari presiden kita ya, sudah jelas perkataannya. Pak Prabowo ini entah menyinggung atau mengkritik dengan jelas ya, dengan kata yang jelas menyebutkan profesinya secara langsung, bahwasannya Londo Ireng yang digambarkan, dideskripsikan sekarang pada zaman ini itu sebagai jurnalis ya, sebagai jurnalis, apalagi pengamat. Bayangkan pengamat, jurnalis, dan juga LSM. Nah, permasalahannya itu di sini. Kenapa harus disamakan? Nah, itu ya. Apa salah daripada jurnalis ini? Apa salahnya daripada pengamat ini? Nah, sehingga Pak Prabowo mengibaratkan jurnalis. Londo Ireng. Londo Ireng ini sebagai mereka ini, pengamat, jurnalis. Nah, penggunaan istilah Londo Ireng ini sebenarnya memiliki kata yang bermakna emosional. Emosional. Ya. Ini bisa membentuk sebuah pesan, bisa mempengaruhi yang namanya publik dengan kata Londo Ireng ini. Apalagi kata Londo Ireng ini dideskripsikan atau digambarkan pada saat ini dengan 3 profesi yang tadi yang disebutkan pada saat pidato. Nah, inilah yang menyebabkan konflik atau munculnya yang namanya permasalahan. Jadi banyak respon-respon nih Pep dari banyak sekali lah respon-respon dari para jurnalis. Ya pasti tidak terima ya kan, atas profesinya yang sangat susah itu. Orang kerja di Indonesia aja susah, apalagi udah dapat kerja masih bisa diejek. Minimal kasih 19 juta lapangan pekerjaan dulu baru bisa ngejek. Nah, ini nggak ada hasil tapi aduh, ya you know lah, nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus menghargai lah ya, menghargai profesi. Ya, walaupun memang kadang-kadang pasti kan manusia juga mempunyai kesalahan. Cuman tidak patut lah atau tidak ada nilai ya. Apalagi seorang kepala negara yang menyampaikan seperti itu. Ini merupakan bentuk retorika nih, Pak. Retorika politik. Kenapa retorika nih kira-kira? Tahu nggak? Kalau menurutku dari kata retorika itu yang bermaksud ya, itu dari secara arti kata harfiah itu kan mempengaruhi masyarakat atau mengajak gitu kan agar bisa bergabung dengan bangsanya gitu atau kaumnya gitu kan. Nah, itu setauku kayak gitu ya. Jadi kalau saya sendiri nih Pep, kenapa bisa dibilang retorika politik? Jadi kan Prabowo ini dengan kata Londo Ireng ini nih. Nah, itu kan Londo Ireng mempunyai makna yang emosional yang dapat mempengaruhi publik, mempengaruhi massa. Dengan menyampaikan pidatonya nih, ya Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya, menyampaikan istilah kata Londo Ireng ya kan. Terus memberikan makna tertentu. Makna tertentu paham lah ya. Maksudnya makna tertentu yang ditujukan kepada sebuah profesi, kepada sebuah pekerjaan. Sehingga makna tersebut dinilai memberikan kritik, kepada sebuah pekerjaan atau profesi tersebut. Di mana nanti pasti ini bakal muncul yang namanya penafsiran pesan, penafsiran informasi dari pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo, betul nggak? Udah ditafsirkan nanti pasti para rakyat-rakyat lah, seperti kita sekarang. Kita kan sedang
mengargumenkan pendapat kita. Kita sedang membahas, mendiskusikan nih kan terkait dengan Londo Ireng ini. Nah, sehingga muncul respon publiknya. Bahkan bisa jadi nih terjadi yang namanya permasalahan, polemik atau konflik. Kita nggak tahu nanti bagaimana kelanjutannya permasalahan ini. Nah, jadi itulah kenapa bisa dibilang pidato Pak Prabowo ini yang membawa Londo Ireng ini sebagai yang namanya retorika politik. Ya. Jadi istilah Londo Ireng ini mempunyai konotasi ya seperti yang tadi udah Pak Bian jelasin nih, bahwasannya Londo Ireng ini ada yang namanya arti khasnya ya dari zaman dulu gitu ya. Ada maknanya, ada dari zaman dulu memang sudah terkenal, cuman dibawa lagi oleh Pak Presiden Prabowo. Memang ini bukan sekali ya, udah sering ya Pak Prabowo menyebutkan Londo Ireng tuh, apa baru sekali kira-kira? Kurang tahu ya. Tapi yang setahu saya tuh emang ini sudah sering atau memang sudah pernah diomongin sebelumnya. Udah pernah, tapi gara-gara dia menyinggung. Nah, itu. Seberapa profesi itu ya. Nah, betul. Karena menyinggung ini, sehingga rakyat Indonesia pun ada yang nggak menerima karena memang sudah wajar seperti itu. Karena siapa yang nggak mau direndahkan lah profesinya seperti itu. Nah, karena itu istilah ini ya karena memiliki makna histori itu berarti kan makna yang bersejarah Londo Ireng nih. Nah, berpotensi membangkitkan yang namanya semangat kolonialisme, semangat nasionalisme, bahkan ada kemarahan atau mungkin atau mungkin sebagai yang lainnya gitu ya. Nah, bahkan mungkin dari pidato ini bisa membuat rakyat Indonesia itu jadi nggak percaya lagi nih terhadap pihak yang dianggap itu berpihak kepada orang asing. Lewat pidato Prabowo nih kan menyampaikan bahwasannya jurnalis itu adalah Londo Ireng, yang dimana kalau tadi ente bilang Londo Ireng itu kan pengkhianat bangsa sendiri. Nah, mungkin orang yang awam yang nggak tahu apa-apa ya Beb, percaya sama yang dibilang sama Pak Prabowo. Wah, bahaya. Jurnalis udah nggak kepercaya lagi, berita apa yang mau dipercaya nanti? Nah, iya benar. Iya sih. Benar. Jurnalis yang nulis berita, pengamat. Kalau yang diamati nanti gak dipercaya karena sebuah pidato yang disampaikan, bagaimana nanti selanjutnya pendidikan yang ada di Indonesia ini? Nah, pasti sulit, ya nggak? Ya. Terus juga Prabowo nih yang menyampaikan. Kalau kita ambil dari sisi etosnya, kredibilitasnya, gimana kira-kira Prabowo tuh yang menyampaikan nih Prabowo, pasti ada peran pentingnya tuh. Kalau Prabowo yang menyampaikan tuh menurut Pak Bian gimana nih? Kalau menurutku kalau Prabowo yang menyampaikan pasti ada yang namanya 50-50. 50% itu percaya karena emang adanya latar belakang sebuah kepala negara, dan ada juga yang 50% kontra atau tidak percaya dengan pidato itu karena dia sudah mempelajari atau mengetahui apa sebenarnya sejarah itu yang apa sebenarnya sejarah berjalan selama ini gitu. Nah, itu. Berarti ini kredibilitas ya. Kepercayaan, ya nggak sih, kepercayaan. Karena memang kan seorang Pak Prabowo ini merupakan presiden Indonesia, ya, dimana memang memberikan dampak ketika seorang presiden, ketika seorang kepala negara yang ngomong, itu sudah berada yang di atas, paling atas, RI nomor 101, ya kan. Pasti ya kita sebagai rakyat harus turut, ya. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cuman di sini kita juga harus pintar dan bijak ya dalam memahami makna pesan yang disampaikan ya. Pidato itulah atau mungkin kampanye dan lain sebagainya, kita juga harus pintar sebagai rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya pasrah dan melihat saja, akan tetapi kita juga harus berpikir, merenung, ambil hikmahnya apa dari yang disampaikan pidato itu. Nah, terus dari pidato ini juga Pak Prabowo ini membangun sebuah argumentasi nih, bahwasannya kritik terhadap pemerintah itu atau narasi itu tidak selalu lahir dari kepentingan nasional,
tapi bisa jadi dari kepentingan asing. Nah, jadi kritik ini semata-mata bukan dari yang namanya kepentingan nasional, bukan kepentingan Indonesia doang, tapi kritik juga bisa lahir dari kepentingan orang-orang asing, dari pendapat yang dari pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sehingga membentuk argumen seperti itu, teman-teman. Nah, inilah bagian yang perlu kita kritisi nih. Apakah hubungan tersebut benar-benar dibuktikan, atau hanya dibangun melalui retorika saja? Emang bener-bener gak nih seorang jurnalis itu emang bisa diibaratkan sebagai londo ireng, istilahnya seperti itu? Bener gak pengamat nih bisa kita gambarkan sebagai londo ireng? Jadi dengan ini kita berpikir juga logika. Harus dengan argumentasi yang diberikan Pak Prabowo, maka kita juga harus kritis, bukan hanya menyalahkan Pak Prabowo. Kita juga harus berpikir bahwasannya apakah betul apa yang dibilang oleh Pak Prabowo, bahwasannya jurnalis ini, ya kan, atau pengamat ini memang terbukti sebagai londo ireng atau pengkhianat. Ya, sebagaimana pengkhianat kan zaman sekarang mungkin sudah berbeda ya dari zaman dulu, ya nggak sih? Gimana sih kalau pengkhianat zaman sekarang tuh kira-kira tuh? Ya mungkin menyebarkan informasi-informasi hoax, itu kan juga termasuk pengkhianat gak sih? Iya, benar. Sehingga membuat penyebaran kebohongan ya, zaman itu membahayakan bangsa dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik di sini itu adalah prosesnya, proses, mekanisme dan hasil daripada pidato yang disampaikan nih. Nah, jadi pas prosesnya ini Pak Prabowo itu menyampaikan kritik terhadap pihak yang dianggap itu tidak sesuai pada kepentingan nasional. Wah, berarti kalau kita ambil nilainya di sini tuh Pak Prabowo sama saja menganggap bahwasannya jurnalis ini kritik ya terhadap jurnalis, terhadap jurnalis, pengamat itu bahwasannya itu nggak berpihak kepada kepentingan nasional. Gimana tuh berarti? Bisa diartikan nggak kira-kira? Kalau menurut Fabian tuh, kalau ente gimana? Yang apa tadi? Pak Prabowo tuh menyampaikan kritik bahwasannya jurnalis itu dianggapnya nggak berpihak sama kepentingan nasional. Kira-kira benar gak sih itu? Kalau menurut ente? Sebagaimana yang banyak berita-berita yang tersebar, pasti kan jurnalis ya tugasnya kan mengumpulkan, mencari berita, menulis berita, betul gak? Pengamat ya mengamati, seperti itu ya. Kira-kira gimana tuh? Pihak yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan nasional, kepentingan Indonesia, berarti kan kepentingan bangsa. Jadi di sini bisa kita bagi dua ya, jurnalis itu antara jurnalis mengumpulkan data dan menerima informasi apa yang ada di lapangan, dan dia mengumpulkan informasi sebagian. Misalnya gini, Prabowo bilang, gue lihat di Iran tuh ada nuklir. Nah, tapi yang ditangkap oleh jurnalis atau pengamat ini, si Prabowo itu membuat nuklir di Iran gitu loh, misalnya ya. Nah, itu berarti kan bisa salah dari jurnalisnya, karena dia mengambil sebagian dari perkataan Prabowo tadi, tidak secara seluruhnya. Dan bisa juga kita lihat dari pandangan jurnalis yang mengambil atau menerima informasi atau mengutip informasi apa yang ada di lapangan gitu loh. Nah, berarti jika seorang jurnalis itu mengambil informasi apa yang ada di lapangan, berarti informasi itu kan benar adanya. Nah, dan jikalau sebuah jurnalis itu atau pengamat mengambil sebagian dari apa yang ada di lapangan, tidak keseluruhan, berarti bisa disimpulkan bahwa jurnalis itu ya tidak sebenarnya benar gitu. Nah, di sini kita kan tidak bisa menilai apakah jurnalis itu benar atau tidak kan. Nah, di sini ya PR kita bisa mengamati atau menganalisis sebuah komunikasi dari Presiden Prabowo ini, apakah dia menyerang atau apakah dia istilahnya kayak tidak suka gitu. Ya, tidak suka berargumentasi gitu loh. Dan kontra kepada
jurnalis gitu, kepada wartawan. Kontra terhadap wartawan, tidak suka terhadap wartawan, ya kan? Mekanismenya dengan cara menggunakan istilah londo ireng tersebut ya, sebagai metafora historisnya. Karena istilah tersebut mengandung makna yang sangat emosional, yang dikembangkan, yang disampaikan untuk mengkritik sebuah kelompok. Akibatnya apa? Nah, kritik ini selalu diingat-ingat. Nah, tidak akan dilupa karena tidak bersifat substantif. Substantif. Tetapi memperoleh yang namanya muatan moral dan emosional karena pesan yang disampaikan itu sangat-sangat, istilahnya sangat-sangat terngiang-ngiang, teringat-ingat dengan kata londo ireng yang sangat emosional sebenarnya perkataan atau istilah ini karena mengandung makna historis bagi orang yang sudah mengetahui makna ini. Nah, sehingga dihasilkan nasionalis versus dengan orang yang berpihak kepada orang-orang asing. Sehingga pesan yang dihasilkan itu lebih kuat. Dengan Pak Presiden menyampaikan pendapat tersebut, maka pidato tersebut itu menjadi kuat pesan yang disampaikan. Apalagi Pak Prabowo seorang presiden, ya kan. Tetapi juga nggak sekaligus menimbulkan kontroversi. Pasti akan ada beberapa fase dan beberapa sesi lah untuk yang namanya seorang rakyat memberikan argumen terlebih dahulu, memberikan pendapatnya sebelum melakukan sebelum terjadinya kontroversi atau sebuah konflik seperti itu ya. Jadi ya kita sebagai rakyat haruslah pinter-pinter lah ya dalam yang namanya mengamati atau mencermati pidato, khususnya pidato-pidato yang memang disampaikan oleh orang-orang para penjabat-penjabat di atas kita, yang dimana pangkat mereka itu sebagai pemimpin di atas, pemimpin yang harus memimpin orang yang di bawah, dan yang di bawah juga harus menghormati atau menaati segala kebijakan hukum pemimpin tersebut. Maka kalau misalkan memang pemerintah dengan para rakyatnya itu membangun komunikasi yang baik, sehingga itu akan menjalin sebuah kepemerintahan yang baik juga. Berjalanlah demokrasi, berjalanlah politik tanpa adanya rasa konflik, tanpa adanya rasa permusuhan di antara pemerintah dengan rakyat, seperti itu. Nah, kalau closing dari Mas Fabian gimana nih? Closing dari aku ya, bahwa semakin tingginya suatu latar belakang seseorang, semakin semakin banyak didengar juga oleh orang yang akan mendengarmu gitu. Jadi bahwa pintar-pintarlah menjaga lisan, menjaga tutur kata, karena sadar diri itu penting, ya. Jangan hanya sekedar sadar diri, tetapi bisa muhasabah diri dan harus bisa introspeksi diri. Jikalau suatu komunikasi itu terlanjur sudah tidak jelas arahnya kemana, maka permintaan maaf tuh memang sulit. Tapi dengan satu minta maaf itu bisa memaklumi seseorang yang mendengarnya. Karena yaitu, jikalau misalnya teman-teman nih ngomong atau ada salah dalam perkataan, itu ya enggak apa-apa, minta maaf aja. Nah, orang yang akan mendengarnya akan terasa lega. Nah, tetapi sebaliknya jikalau menyerang atau istilah katanya ngeles gitulah, itu sangat tidak respect kok. Nggak respect. Kalau tidak respect itu loh. Udah ya? Udah. Oke, mantap ya kata-kata dari Mas Fabian nih. Dikit lah dari saya sedikit aja. Kita ambil dari Mahfuzot nih. Latah takir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Artinya apa? Jangan mengejek selain dirimu, karena
seseorang selain dirimu itu mempunyai kelebihan. Nah, setiap orang mempunyai kelebihan. Jangan mengejek orang lain karena setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan sekarang, teman-teman. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan. Kesalahan itu datangnya dari kita dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.